Jazakallah khair, Ustaz. Ini juga ada yang wallahu alam ya, katanya kesepakatan atau tiga dasar, tiga landasan. Kalau mau berdakwah setidaknya pahamlah Islam wasatiyah, terus local wisdom, kearifan lokal gitu Ustaz. Sama fikih dakwah itu sendiri ya, kalau misalnya kita lagi dakwah di ini kan daerah timur yang ya agak lembut lah gitu, nggak langsung A B C D. Itu gimana Ustaz? Apa memang ini boleh dikatakan kesepakatan dan ada di zaman Nabi Ustaz yang namanya kesepakatan itu Ustaz? Ya, perlu diketahui bahwa soal kaitannya dengan nilai-nilai wasatiyah, Ya. local wisdom, dan juga fikih dakwah. Ketika seorang itu paham Islam secara utuh, maka tiga-tiganya itu akan menempel pada dirinya secara otomatis. Soal wasatiyah, alhamdulillah, disertasi saya S3 itu diakui sebagai hasil yang paling bagus di kampus. Bahkan saya mendapatkan mahasiswa terbaik tingkat kampus. Dan nilai saya komlot. Ya. Artinya soal masalah kaitannya dengan wasatiyah, udahlah kita secara teori praktek bisa diadu. Masalahnya sekarang tinggal di sini ada selisih paham yang butuh duduk ketemu. Ya, kalau dialog antar mereka saja, ya ujung-ujungnya meskipun beda lembaga, mereka juga ya nggak adil. Itu kan. Coba ketika sekarang ada dialog di TV, kita dihadirkan siap argumentatif. Benar-benar. Dan soal masalah local wisdom, kita sebagai seorang muslim yang memiliki satu prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada semacam tradisi budaya yang perlu kita adop. Dan Masya Allah sesuai dengan Islam. Contoh sekarang budaya Jawa gotong royong, ya itu Masya Allah. Ini adalah local wisdom yang bahkan layak untuk dikembangkan di sekolah-sekolah sunnah. Bahkan local wisdom ini mungkin kita tidak temukan di negara-negara lain. Kita oke, ya gotong royong di dalam masalah panen raya, gotong royong di dalam masalah bersih-bersih desa, gotong royong di dalam masalah walimah. Masya Allah, gitu kan gitu. Ada kerja bakti, ada ronda, ya. Ini semua kita tidak pernah soal ungkit, ya. Benar-benar. Soal kaitannya dengan local wisdom, kalau yang dimaksudkan adalah peringatan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan yang lainnya, itu merupakan satu hal yang sudah menjadi bahasan ulama di literatur buku klasik, ya 1000 tahun lalu. Betul. Ya. Sebelum Indonesia, Iya. Coba baca kitabnya para ulama di dalam hal-hal yang menyoal masalah ini. Dibahas secara detail oleh para ulama 500 tahun yang lalu oleh Abu Bakar Al-Marwazi, mungkin lebih daripada itu. Zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Ahmad. Itu soal masalah bid'ah ya. Adapun soal masalah Maulid Nabi itu kan memang terjadi mutaakhir. Ya. Terakhir menjelang abad keempat Hijriah. Yang para ulama akhirnya di situ mulai mencoba untuk memberikan satu catatan-catatan. Ini sudah dibahas oleh para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah. Tahun berapa mereka? Dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Tahun berapa mereka? Ya, dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Jadi ini sudah menjadi polemik umum, gitu. Dan harus berdewasa. Kalau mereka mengatakan masalah khilafiyah, lah dari situ hendaknya dia itu berlapang dada menghadapi khilafiyah dong. Jangan kita saja yang dituntut untuk lapang dada di dalam masalah khilafiyah. Iya kan? Betul. Ketika mereka mengatakan berbagai macam argumen bahwa maulid itu boleh, sah bagi suatu dialog, sah sebagai suatu masalah khilafiyah menurut mereka. Kita juga mengatakan itu bid'ah, itu haram. Kasih dong kesempatan, ruang Ustaz ya, berbeda. Iya, dan akhirnya nanti di situ ada dialog untuk menyelesaikan kan gitu. Nah, karena memang
konsep keagamaan dan kebangsaan di Indonesia itu belum ada yang final. Sebagaimana konsep kebangsaan itu terus butuh didialogkan, Betul. maka konsep keagamaan ya, kalau agama sudah clear, kalau Islam sudah selesai. Keagamaan maksudnya praktik Praktek betul. dan pemahaman umat terhadap agama itu perlu waktu panjang untuk terus dialog, untuk terus bagaimana kita itu mau merapat dan saling berbicara, bukan saling mengancam. Iya, iya. Itu. Nah, ini yang harus kita dudukkan dengan baik. Benar-benar. Artinya ada peluang berbeda. Yang penting kedua hal ini sama-sama tanggung jawab di hadapan Allah gitu Ustaz. Ya, dan juga nggak usah bawa anak buah gitu loh. Kalau perang itu antar jenderal aja gitu loh. Jangan diikut-ikutkan anak buah, kasihan. Ya, ya, para jenderal ini yang dialog, tokoh-tokoh ini yang sekarang menyelesaikan, umat tinggal apa? Melihat hasilnya. Bukankah apapun hasilnya ketika kita mengadakan dialog di Batam itu kan cantik hasilnya. Daripada saling mengancam, kemudian akhirnya dia mengatakan nggak boleh mengejek, tapi akhirnya saling mengejek. Iya, Iya, iya. iya, saling Kita lihat. mengejek. Nah, dari sinilah wallahu a'lam bishawab, kacamata objektif, kacamata adil harus kita terapkan. Baik Ustaz. Ini kalau bicara tentang